Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya, NIM 206-1960. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang pengertian dari gejala afeksi itu sendiri. Untuk pertama, kita akan terkait tentang gejala jiwa. Gejala jiwa pada manusia itu sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu gejala pengenalan atau kita bisa sebut kognisi. Yang kedua yaitu gejala perasaan atau afeksi. Yang ketiga adalah gejala kehendak konasi, dan yang terakhir adalah gejala campuran atau psikomotorik. Nah, selanjutnya terkait tentang pengertian dari afeksi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan segala hal yang berkenaan dengan rasa takut, rasa cinta, dan mempengaruhi keadaan, perasaan, emosi yang mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Nah, gejala afeksi itu sendiri atau kita bisa sebut perasaan merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan suatu stimulus yang diterima, termasuk di dalamnya perasaan sedih, senang, bosan, marah, benci, cinta, dan lainnya. Afeksi atau perasaan manusia yang kuat sering disebut pula dengan gejala emosi. Ya, jadi bentuk dari emosi itu banyak sekali. Emosi itu mulai dari emosi sedih, emosi senang, bosan, marah, benci. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan terkait tentang pengertian dari gejala afeksi itu sendiri. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Swatin, NIM 206-190038. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bentuk gejala perasaan atau afeksi, yaitu emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau afeksi yang timbul karena suatu keadaan atau karena adanya suatu interaksi yang dialami. Emosi diwakili oleh adanya ekspresi, baik itu kenyamanan maupun ketidaknyamanan karena suatu keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif adalah suatu emosi yang bisa menunjang keberhasilan suatu karir pendidikan maupun pekerjaan dan juga tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, emosi negatif adalah suatu emosi yang mana bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan tidak bisa menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maidatul Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan. Perasaan ialah keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami oleh seorang dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Selanjutnya, unsur-unsur perasaan bersifat subjektif apabila dilihat dari yang lain, bersangkut paut dengan gejala mengenal, dan perasaan dialami rasa senang atau tidak senang. Misalkan ada seorang sedang melihat drama, ada satu pihak yang merasa senang dan ada satu pihak yang merasa tidak senang. Selanjutnya, gejala perasaan bergantung pada tiga aspek. Yang pertama, keadaan jasmani. Misalkan ketika badan dalam keadaan sakit, perasaan akan mudah tersinggung daripada saat badan dalam keadaan sehat dan segar. Yang kedua, pembawaan. Ada orang yang pembawaan perasaannya halus dan sebaliknya, ada juga seorang yang pembawaan perasaannya kebal perasaan atau tidak halus. Selanjutnya, yang ketiga, perasaan seorang berkembang sejak ia mengalami
sesuatu keadaan yang dapat mempengaruhi perasaan dalam perkembangan perasaan. Misalkan ada seorang, mungkin dulu dia pernah merasakan sebuah perasaan yang tidak mengenakan, itu akan berpengaruh pada perasaan seorang tersebut. Selanjutnya, Strauss membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, perasaan-perasaan present, yaitu yang bersangkutan dengan keadaan sekarang yang dihadapi. Hal ini berhadapan dengan situasi yang aktual. Misalkan saat ini dia merasa bahagia, itu akan termasuk perasaan present. Yang kedua, perasaan-perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan dan kejadian yang akan datang. Jadi masih dalam perencanaan. Misalkan ada seorang yang berkeinginan untuk membeli apa atau seperti apa, itu akan mempengaruhi perasaannya pada jangkauan yang maju. Yang ketiga, perasaan-perasaan yang berhubungan dengan waktu-waktu yang telah lalu atau melihat ke belakang yang telah terjadi. Misalkan ada seorang anak yang broken home, itu akan mempengaruhi perasaan atau termasuk dalam perasaan yang jangkau waktu lalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Putri, NIM 206190137 dari kelas MPIB semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul dari kelompok 2 dengan judul makalah yaitu gejala afeksi atau emosi. Nah, di sini akan menjelaskan bagian yang poin ketiga, yaitu jenis emosi dan perasaan. Yang pertama yaitu jenis perasaan. Nah, salah satu dimensi yang dikemukakan oleh Wan adalah mengenai perasaan yang dikaitkan dengan waktu, yaitu perasaan yang telah nyata dengan perasaan yang masih dalam jangkauan waktu yang akan datang. Nah, hubungan dengan waktu dan perasaan, Stone membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama perasaan present, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang nyata dihadapi. Nah, yang kedua yaitu perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih dalam pengharapan atau angan-angan saja. Nah, yang ketiga, perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian yang telah lalu. Misal, orang merasa sedih karena teringat pada waktu masih dalam keadaan jaya-jayanya atau mengingat kenangan buruk yang dilakukannya pada zaman dulu. Nah, menurut Bigot dan kawan-kawannya memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut. Yang pertama, perasaan keinderaan. Yang kedua, perasaan psikis atau kejiwaan. Nah, perasaan psikis atau kejiwaan ini dibedakan atas yang pertama, perasaan intelektual. Yang kedua, perasaan kesusilaan. Yang ketiga, perasaan pilihan. Yang keempat, perasaan sosial atau kemasyarakatan. Yang kelima, perasaan harga diri. Dan yang terakhir, perasaan ketuhanan. Oke, selanjutnya jenis emosi. Menurut Daniel Goleman dan Muhammad Ali dan Muhammad Asrori mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu yang pertama amarah. Nah, di dalamnya meliputi brutal, sering mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, berusaha, tidak kekerasan dan kebencian patologis atau yang aliran-aliran negatif ya. Yang kedua, kesedihan. Nah, di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Yang ketiga yaitu rasa takut. Nah, di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, dan lain-lainnya. Tentang apa sih? Kalian semua kan juga merasakan semuanya ya. Yang keempat yaitu kenikmatan. Di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, pokoknya yang positif. Yang keenam yaitu cinta. Yang kelima yaitu cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, sahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang yang tulus.
Yang keenam yaitu terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, terpana atau kaget ya, sering kaget. Yang terakhir yaitu jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka dan mau muntah. Yang pertama malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, saling menghina, aib dan hati hancur lebur. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi gejala afeksi pada poin 3. Bila ada kurangnya dari saya, bila lebihnya, bila ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.